Selamat pagi, Mbak. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Nurul yang bertugas hari pagi pada pagi hari ini. Boleh saya tahu nama Mbak siapa? Ani, Sus. Oke, Mbak Fani. Bagaimana perasaan Mbak Fani hari ini? Saya perhatikan sejak tadi pagi, Mbak Fani itu lebih banyak duduk sendiri dan belum terlihat bergabung dengan pasien lain. Apakah ada sesuatu yang sedang Mbak Fani pikirkan atau rasakan? Saya malas ketemu orang, Sus. Rasanya orang-orang itu jahat dan tidak bisa dipercaya. Lebih baik saya sendiri aja. Jadi Mbak Fani lebih memilih menyendiri ya karena merasa kecewa. Ya, Sus. Bagaimana kalau hari ini kita berbincang mengenai perasaan yang Mbak Fani lakukan, kenapa Mbak Fani lebih suka menyendiri, tujuannya supaya Mbak Fani merasa lebih lega, dan kita bisa mencari cara agar Mbak Fani lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain nih. Waktunya sekitar 3-5 menit, apakah Mbak Fani bersedia? Bersedia, Sus. Oke, Mbak Fani boleh diceritakan apa yang membuat Mbak Fani lebih memilih menyendiri? Dulu saya punya beberapa teman dekat di kampus, tapi saat saya mengalami masalah dan membutuhkan bantuan, mereka malah meninggalkan saya, Sus. Jadi Mbak Fani merasa kecewa ya karena ditinggalkan oleh teman-teman dekat Mbak Fani. Ya, Sus, saya jadi sulit percaya sama orang lain. Saya mengerti Mbak Fani, pengalaman itu tentu membuat Mbak Fani merasa sedih dan kecewa. Menurut Mbak Fani, apa keuntungan Mbak Fani memiliki teman atau berbicara dengan orang lain? Bisa diajak bercerita, tidak merasa kesepian, dan ada yang membantu kalau sedang kesulitan. Betul sekali, dengan memiliki teman, kita bisa berbagi cerita, mendapatkan dukungan, dan merasa lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu menurut Mbak Fani, apa kerugiannya jika terus menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain? Bosan, jadi kesepian, dan kalau ada masalah dipikirkan sendiri. Betul sekali, jika terus menyendiri, perasaan sedih dan masalah yang dihadapi bisa terasa lebih berat karena tidak ada tempat untuk berbagi. Bagaimana kalau kita mulai belajar berinteraksi kembali dengan cara yang paling sederhana, yaitu perkenalan? Boleh, Sus, tapi saya masih agak canggung. Tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Saat perkenalan, kita bisa menyebutkan nama, nama panggilan, asal atau tempat tinggal, dan hobi. Setelah itu, kita bisa menanyakan hal yang sama kepada lawan berbicara. Contohnya nih, halo, perkenalkan, saya Nurul. Saya hobinya membaca buku. Saya asal Tegal. Nah, kalau kamu siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Fani. Saya biasa dipanggil Fani. Saya suka menggambar. Nama suster siapa? Nama suster? Senangnya dipanggil apa? Nama saya lebih suka dipanggil Nuca. Suster Nuca. Salam kenal ya. Ya, Oke, bagus sekali Fani. Fani sudah berani memperkenalkan diri dengan baik. Suara Fani juga terdengar jelas dan Fani sudah berani melakukan kontak mata. Itu perkembangan yang sangat baik. terima kasih, Sus. Misal, bagaimana kalau latihan perkenalan ini kita masukkan ke jadwal kegiatan Fani, misalnya setelah makan siang atau saat Fani beristirahat. Ya, Sus, saya akan mencoba. Oke, bagaimana perasaan Fani setelah kita berbincang tadi? Saya merasa sedikit lebih lega dan ternyata tidak sulit yang saya bayangkan. Bagus sekali. Saya juga tadi melihat Fani sudah mulai tersenyum, lebih fokus saat berbicara dan tidak menerus menunduk ya, seperti sebelumnya. Nanti jika ada pasien atau perawat lain yang berada di dekat Fani, Fani bisa mencoba nih perkenalan dengan mereka, oke? Baik, Sus. Oke, besok kita bertemu lagi ya untuk mengevaluasi latihan hari ini dan melakukan rencana tindak lanjut selanjutnya sekitar pukul 9 atau 10 pagi di ruang tamu ini ya. Baik, Oke, Sus. terima kasih atas kerjasamanya. Semangat terus, Ya, Fani. terima Saya kasih. izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.